Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Listener, halo warga Palembang. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Dan senang sekali saya Fernando Oktareza dapat kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ramadan. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2020 atau bertepatan pada 29 Ramadan 1441 Hijriah. Dan Smart Listener, kita sudah berada di penghujung Ramadan ya, Ustadz Kusworo pada kesempatan kali ini. Dan tentunya banyak sekali tentunya edukasi yang sudah Ustadz Kusworo berikan di berbagai materi mengenai fikih zakat kontemporer dari yang ke seri pertama sampai dengan ketiga. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah berada di seri keempat ataupun juga penutupan di Bincang Ramadan khusus mengenai fikih zakat kontemporer. Masih bersama Ustadz Kusworo Nur Sidik dari Dompet Duafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz, kita sudah di pertemuan terakhir ini untuk Ramadan tahun ini ya Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan keluar dari Ramadan mendapatkan gelar muttaqin, orang yang bertakwa, dosanya diampuni. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz Kusworo, ini kita mungkin kembali merewind ya. Kita sudah mempelajari mengenai fikih zakat kontemporer. Saya dari seri pertama sampai dengan seri ketiga saya terus yang jadi hostnya nih Ustadz Kusworo. Jadi sudah banyak edukasi yang saya tahu mengenai zakat. Alhamdulillah dari Ustadz Kusworo inilah banyak sekali edukasi yang tertanam, dan juga mungkin penonton juga mungkin sudah banyak juga mengetahui makna zakat dan juga hukum dari zakat seperti apa yang seperti Ustadz Kusworo sampaikan di fikih zakat kontemporer. Nah, sekarang kita sudah di fikih zakat kontemporer seri keempat. Ini sudah menjurus, sudah hampir mendekati ya masa-masa ditutupnya waktu khusus berzakat ya untuk umat Islam menjelang Idul Fitri. Nah, Ustadz Kusworo, di fikih zakat kontemporer seri keempat ini kita akan bahas ada dua jenis. Pertama zakat investasi yang akan kita bahas, dan yang terakhir itu zakat fitrah. Mungkin yang pertama kita akan bahas mengenai zakat investasi. Silakan Ustadz Kusworo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan diberikan perlindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan tentang fikih zakat. Ini yang terakhir dari jenis zakat mal kontemporer, yaitu zakat investasi. Apa itu zakat investasi? Dalam istilah kitab-kitab fikih kontemporer, zakat investasi disebut dengan al-mustaghillat, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang pada dasarnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh rumah, mobil, tanah. Tetapi aset ini dikembangkan dan menghasilkan keuntungan. Maka hasil keuntungan itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Inilah yang disebut dengan zakat investasi. Dan keuntungannya ya Ustaz ya. Rumah kalau dipakai untuk keperluan pribadi sebagai tempat tinggal, nilai rumah tidak wajib dikeluarkan zakat. Kalau wajib ya tiap saat kita berzakat. Ya. Kalau pajak ada, pajak tapi kalau zakat bener. Atas rumah nggak ada. Begitu juga tanah. Tanah kalau tidak diproduktifkan, tidak menghasilkan, maka tidak wajib zakat atas nilai tanah. Kendaraan, mobil, kalau dipakai sebagai transportasi pribadi, maka nilai mobil tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Beda dengan pajak mobil ya. Tidak ada. Kecuali jika rumah itu disewakan, maka itu investasi. Hasil sewa menyewa itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mobil disewakan, direntalkan, atau sekarang dijadikan apa itu? Taksi online misalnya. Maka hasil sewa menyewa itulah yang menjadi objek zakat. Bukan nilai mobil, bukan nilai tanah, bukan nilai rumahnya. Landasannya apa? Landasannya adalah keumuman makna
di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah infak, zakat yang wajib dari sebagian hasil usahamu yang baik. Bagaimana tata cara penghitungannya? Di antara pendapat yang ada seperti pendapat Abu Zahrah dan Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam kitab Fiqh Zakah. Pertama, dikiaskan dengan zakat pertanian. Kalau hasil investasinya itu sudah melewati nisab 653 kg beras, maka sudah wajib zakat. Kapan membayar zakat? Ketika menghasilkan. Baik. Berapa tarif zakatnya? 5% dari penghasilan neto bersih atau 10% dari penghasilan bruto kotor. Contohnya Pak Jamil ya. Nah, Pak Jamil sekarang ya, mempunyai 20 pintu bedeng kontrakan. Baik. 20 kontrakan tidak mungkin ditempatin sendiri kan? Pasti disewakan. Nah, hasil sewa menyewa itulah nanti yang menjadi objek terkena zakat. Satu bulannya satu pintu 1 juta. Ini kos-kosannya kos-kosan mewah. Satu bulan 1 juta. Pak Jamil mengeluarkan biaya listrik dan biaya air, dia yang nanggung. Satu bulan total 5 juta. Berapa zakat yang dikeluarkan oleh Pak Jamil? 2,5% dari 15 juta. Kita hitung. Ada 15 pintu kontrakan. 15. Kirain 20 tadi. Satu pintu 1 juta. Jadi 15 kali 1 juta. 1 juta. 15 juta. 15 juta. Dia mengeluarkan biaya listrik dan air. 5 juta. 5 juta. Bersihnya berapa? 10 juta. 10 juta. 10 juta ini sudah melewati nisab atau belum? Sudah. Karena nisabnya adalah 653 kg beras nilainya sekitar 5,2 juta. Sudah wajib zakat. Berapa zakatnya? Karena dihitung dari bersih berarti 5% dari penghasilan bersih. 5% kali 10 juta. Berapa? 5% dikali 10 juta. 500.000 rupiah dibayarkan ketika menghasilkan, ketika mendapatkan sewa kontrakannya itu. Berarti, nah kalau yang itu untuk ini ya, untuk biaya sewa ya. Berarti ketika sudah menghasilkan wajib zakat, itu pun dalam artian sudah mencapai ketentuan. Sudah melewati nisab. Sudah melewati nisab seperti Ustaz. Tidak perlu menunggu haul 1 tahun karena tidak ada syarat. Karena zakat investasi dianalogikan, dikiaskan dengan zakat pertanian, tidak ada syarat haul. Tidak perlu menunggu 1 tahun. Ketika menghasilkan, keluarkan zakatnya. Gimana kalau per bulannya itu pendapatannya nggak tentu? Apakah harus melewati nisab 1 tahun? Kalau tidak tentu, kalau di bawah nisab maka belum wajib zakat. Nanti kalau pada bulan tertentu dia sudah mencapai nisab, ya bulan itu dia wajib zakat. Tidak perlu hitungannya 1 tahun sekali seperti itu? Tidak, ya karena kan tidak per tahun, tapi ketika menghasilkan. Baik. Nah, sudah lugas oleh Ustadz Kusworo dijelaskan mengenai zakat investasi ya Ustadz ya. Baik, Ustadz Kusworo, kita jeda dulu sebentar menuju segmen kedua. Kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Ini menarik sekali karena kita sudah detik-detik menjelang Idul Fitri ya Ustadz Kusworo. Dan untuk itu Smart Listener, kami akan segera kembali lagi sesaat lagi.